Terima kasih saudara, Anda menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang ibu dan anak balitanya di Ngawi ditemukan tewas di dalam kamar. Polisi membawa jenazah keduanya ke Rumah Sakit Umum Ngawi untuk divisum. Mengetahui ibunya meninggal, anak pertama korban yang masih berusia 13 tahun tak kuasa menahan tangis dan terus memeluk jenazah ibunya Siti Khotijah yang berusia 38 tahun. AN menolak polisi dan petugas medis yang akan membawa jenazah keduanya ke Rumah Sakit Ngawi untuk divisum. Sementara Supriyanto, suami korban, saat ini masih bekerja di Jakarta. Menurut warga, penemuan jenazah ibu dan anak balitanya saat nenek korban berteriak minta tolong. Warga yang mengetahui peristiwa ini kemudian melapor ke polisi. Itu kenapa Pak kira-kira menurut warga meninggalnya itu Pak? Kurang tahu, malah warga nggak bilang apa-apa, nggak ada apa ya, nggak ada masalah apa-apa, sakit juga ada, tapi ya nggak begitu banget, kurang tahu. Jadi pada saat ditemukan, balita tersebut tertingkap oleh ibunya yang sedang menyusui. Dan ada temuan darah tadi nah? Belum kami dapat simpulkan itu darahnya darah apa ya. Barang bukti diamankan ya? Barang bukti yang diamankan kita menemukan secari kain yang merupakan jilbab dari. Polisi masih menyelidiki peristiwa kematian ibu dan anak balitanya itu dengan menggelar olah tempat kejadian perkara. Guna proses penyelidikan, petugas memasang garis kuning. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, tersinggung ibunya dilecehkan. Seorang pemuda di Bangkalan membacok korbannya dengan parang. Akibat pembacokan, korban hanya terluka ringan dan bisa melarikan diri, kemudian melaporkan pelaku ke polisi. Melihat ibunya dilecehkan saat sedang memijat korban HF di rumahnya, seorang pemuda berinisial RT langsung mengambil parang dan membacok korban hingga 3 kali. Beruntung korban bisa segera kabur hingga tidak mengalami luka parah. HF kemudian melaporkan peristiwa penganiayaan ini ke Polres Bangkalan. Tersangka RT ini melihat ibunya yang berprofesi sebagai tukang pijat lagi memijat korban AF, mengetahui ada perbuatan asusila di situ, kemudian secara spontan tersangka itu mengambil sebilah senjata tajam, kemudian dibacokkan ke arah kepala korban. Tim Reskrim Polres Bangkalan langsung melakukan penggerebekan ke rumah RT di Kelurahan Pangeranan, Bangkalan. Tersangka RT yang berada di rumahnya ditangkap dan langsung digiring untuk menunjukkan tempat menyembunyikan senjata tajam yang digunakannya menganiaya HF. Polisi akhirnya menemukan barang bukti parang yang disembunyikan di kamar belakang. Tersangka diancam dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, diduga akibat minimnya penerangan jalan, 2 motor di Jombang saling bertabrakan. Akibat peristiwa ini, saudara, seorang pengendara tewas di lokasi kejadian, sementara 2 lainnya terluka. Kecelakaan yang melibatkan 2 motor ini terjadi di Jalan Raya Pengaron, Kecamatan Mojowarno, Jombang. 3 orang menjadi korban dan 1 diantaranya tewas di lokasi kejadian. Korban meninggal dunia bernama Diki, sedangkan 2 korban luka-luka adalah Sigit dan Aprilian. Ketiga korban merupakan warga Kecamatan Mojowarno. Peristiwa bermula saat korban Diki melaju kencang dari arah selatan ke utara. Di lokasi kejadian ia bertabrakan dengan motor dari arah berlawanan yang dinaiki Sigit dan Aprilian. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terpental dan motornya rusak parah. Saksi mata di lokasi kejadian mengatakan kondisi jalan yang gelap akibat minimnya penerangan diduga menjadi penyebab kecelakaan. Ada pengendara sepeda yang mengendarai Honda Sonic dari arah selatan, yang Vario putih itu dari arah utara. Sampai di tengah-tengah, tahu-tahu kok bertabrakan gitu. Terus kondisinya? Kondisinya itu ada 3 korbannya. Yang 1 meninggal dunia di tempat, yang 1 kayaknya kritis, Mas. Yang 1 lagi selamat. Luka ringan kan? Luka ringan.
Ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Kristen Mojowarno untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Sementara kecelakaan ini dalam penanganan Satlantas Polres Jombang. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kecamatan Geneng, Ngawi mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Akibatnya, saudara, sebuah mobil dan bangunan TK rusak tertimpa pohon besar. Awas yang bawah. Sejumlah petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi memotongi ranting pohon yang tumbang menimpa sebuah minibus di Jalan Raya Kedung Gelagah menuju Kuadungan. Tepatnya di Desa Kasraman, Kecamatan Geneng, Ngawi. Pohon sengon besar ambruk diterjang hujan deras disertai angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini sebab pengemudi berhasil menyelamatkan diri dan hanya terluka ringan. Tadi di belakang truk tiba-tiba pohonnya rubuh. Nggak sempat menghindar, Mas? Nggak sempat, langsung berhenti sendiri. Terus nggak terkena pohon tadi, Mas? Nggak kenapa-napa. Cuma mobil yang rusak ya. Terus apa yang Mas lakukan ketika tertimpa pohon? Nggak bisa bergerak gitu? Langsung keluar dari mobil terus cari tempat berteduh. Mobil nggak bisa jalan berarti? Nggak bisa. Di lokasi lain, tepatnya di Desa Kresikan, Kecamatan Geneng, pohon beringin besar tumbang menimpa sebuah bangunan sekolah taman kanak-kanak. Akibatnya 2 ruang kelas sekolah rusak bagian atapnya. Tidak ada aktivitas di sekolah saat pohon beringin tersebut tumbang. Ada puting beliung di sini, kisaran 10 menit sampai 15 menit tadi. Langsung menyumbangkan ini pohon besar ini dan akhirnya tumbang. Kena TK, 2 unit ya, 2 kelas. 2 kelas ya? 2 kelas. Selain di sini mana aja Pak yang rusak lagi? Yang kelihatan parah cuma TK-nya ini. Oh, Pak, rumah-rumah warga Pak? Rumah-rumah warga sebagian ada yang gentengnya rontok. Belum diketahui pasti kerusakan akibat terjangan hujan deras disertai angin kencang. Petugas masih mendata kerusakan rumah warga maupun fasilitas umum, termasuk membantu warga menyingkirkan ranting pohon-pohon serta genting rumah yang berjatuhan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, Anda sedang berkunjung ke Surabaya, maka jangan lewatkan aktivitas satu ini. Seorang remaja 15 tahun berhasil menyulap sampah kayu menjadi bisnis sembari menerapkan prinsip sustainable. Ia mendaur ulang sampah kayu menjadi sebuah pajangan yang siap dilukis oleh pengunjung. Sampah adalah berkah. Itulah yang dirasakan oleh Kaylee Stefanolin, 15 tahun, pemilik toko I'm Not Trash. Berbekal sampah kayu yang berasal dari bisnis ayahnya, ia bersama ibunya berhasil mendirikan sebuah bisnis yang memanfaatkan sampah kayu tersebut. Berangkat dari ide sustainable activity, ia mengubah sampah kayu menjadi sebuah pajangan yang siap untuk dilukis oleh pengunjung. Our main goal for the shop itu to reduce wood waste. Jadi ceritanya awal mulanya I'm Not Trash, dia itu mulainya di Desember 2021. Dan pas itu papa aku punya bisnis dan dia itu punya banyak wood waste, jadi banyak sampah kayunya. Nah ini tuh eman banget. Jadi akhirnya aku sama mamaku kepikiran untuk buat sebuah produk yang nggak cuma produk doang, tapi kayak kita mau ada aktivitinya. Jadi kita mau ada kayak ngajak orang-orang untuk ya kreatif lah. Pajangan yang akan dilukis berbentuk beragam karakter mulai dari Minion, Hello Kitty, hingga hewan. Tak heran jika banyak pengunjung merupakan anak-anak atau remaja. Menurut salah satu pengunjung, aktivitas melukis di sebuah kayu ini merupakan pengalaman yang baru dan berbeda. Menurutku yang di sini yang bisa kita dapetin adalah experience yang sangat berbeda dan belum pernah kita dapetin sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran, coba aja nggak apa-apa. Harganya juga nggak terlalu mahal dan sangat worth it dengan experience yang kalian dapat. Semua
Semua alat untuk melukis, mulai dari kuas, cat, dan lain sebagainya, sudah disediakan dan tidak dipungut biaya. Pengunjung hanya perlu membayar pajangan kayu yang akan dilukis. Harganya pun terjangkau. Pajangan dijual mulai dari Rp20.000. Saudara, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati Pantai Mutiara di Trenggalek. Pada momen libur Nataru ini, jumlah pengunjung mencapai 6.000 orang per hari. Peningkatan jumlah wisatawan juga karena faktor rampungnya pembangunan Jalur Lintas Selatan atau JLS. Antrian kendaraan tampak mengular di pintu masuk Pantai Mutiara, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Minggu siang. Lonjakan wisatawan di pantai selatan Trenggalek ini terjadi sejak awal libur Nataru 23 Desember lalu. Momen libur Nataru, kunjungan wisata di Pantai Mutiara mengalami peningkatan tajam. Jika hari libur biasa hanya sekitar 700 orang per hari, namun pada libur Nataru ini, jumlah pengunjung mencapai 6.000 orang per hari. Wisatawan berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Kediri, Ponorogo, Sidoarjo, Jombang, Madiun, hingga Surabaya. Peningkatan jumlah wisatawan di Pantai Mutiara juga didukung oleh rampungnya pembangunan Jalur Lintas Selatan atau JLS yang menghubungkan Trenggalek dan Tulungagung. Kunjungan rata-rata per hari itu 700. Kalau akhir pekan berapa? Akhir pekan rata-rata 4.000. Artinya meningkat 2 kali lipat. Untuk tarif masih. Untuk Nataru ini tarifnya sampai tanggal 2 itu 15.000. Setelah itu kita kembali normal 10.000. Kalau daya tampung sendiri Pantai Mutiara berapa, Pak? Daya tampung normal 5.000 pengunjung. Kalau kayak gini? Kalau gini 6.000 sudah over. Wisatawan memilih Pantai Mutiara karena memiliki ombak yang relatif tenang sehingga aman untuk bermain anak-anak. Tadi lewat mana Pak ke sininya? Saya lewat JLS. Gimana? Mantap. View-nya bagus, jalannya baru dan bagus. Mantap. Ini yang keberapa Pak? Kalau setelah ada JLS saya baru pertama kali itu. Tapi kalau di pantai ini mungkin sudah ya. Kalau untuk tiket masuk gimana Pak? Ya masuk lumayan nggak mahal ya, masih worth it lah. Usai dari pantai, wisatawan dapat melintasi Jalur Lintas Selatan atau JLS sambil menikmati panorama laut di sepanjang jalan. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Iya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.